Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-siddati wal wafah. Ya hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hal-hal kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum penggunaan partikel emas dalam produk kosmetika bagi laki-laki. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala, di emas itu adalah merupakan barang yang berharga atau bernilai yang menunjukkan tentang kekayaan dan kemewahan. Jadi simbol kekayaan dan kemewahan itu emas itu, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, di surga, di tanah. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala, dan emas ini diyakini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk pengobatan. Emas dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pengobatan. Ini dalam tradisional pengobatan di Tiongkok. Dan juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Dan dalam dekade terakhir ini emas itu digunakan sebagai bahan produk kosmetika. Di bentuknya nanti diaplikasikan dalam bentuk larutan. Jadi emas ini dilarutkan atau dalam bentuk koloidnya, dilarutkan dalam air sebagai bagian partikel yang halus dalam produk kosmetika. Nah, di antara beberapa manfaatnya emas itu dalam produk kosmetika, di antaranya adalah memiliki khasiat antibakteri, antibakteri, terutama kalau dipakai untuk krim wajah misalnya, itu bisa untuk mencegah jerawat bagi anak-anak muda, terutama kalau bapak-bapak biasanya udah agak jerawatan ya. Kalau bapak-bapak biasanya agak jerawatan dan bisul sehingga kalau bapak-bapak jarang jerawat, anak-anak muda di sini. Nah, itu bisa untuk antibakteri, jadi bisa untuk terapi dan untuk jerawat. Selain itu juga emas cocok untuk kulit yang rentan alergi. Jadi ini diantara manfaatnya. Juga bisa sebagai antioksidan yang menjaga kulit dari penuaan dini. Ini bapak-bapak ini cocok biar dia cepat kulitnya nggak cepat
Noah ya, keriput ya. Ini untuk menjaga agar awet muda. Nah, emas juga ya, partikel emas ini juga bermanfaat untuk menjaga kulit ya, bahasa kita itu sekarang glowing ya, ya tetap nampak berseri cerah. Dan juga partikel emas ini diyakini memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang bisa bantu mengurangi peradangan. Ya, juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, membantu regenerasi sel. Ya, ini diantara beberapa manfaat tadi ya, partikel emas yang digunakan dalam kosmetik. Jadi ini beberapa manfaat. Nah, bentuk produknya biasanya dalam bentuk krim, serum, dan masker. Nah, ini untuk tadi ya, perawatan kulit. Jadi bahan ini banyak digunakan untuk skincare, perawatan kulit. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang menggunakan kosmetika untuk perawatan kulit, skincare ya, bagi laki-laki? Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aslinya dalam Islam itu, kalau dalam kaidahnya itu al-aslu fil asyari al-ibah, ya. Asalnya dalam segala sesuatu itu adalah kulit. Ini dalam kaidah usulnya. Jadi termasuk perawatan, ya namanya perawatan. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, ya, karena badan ini kan termasuk amanah. Ya, badan kita itu termasuk amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jaga. Jadi menjaga jiwa, menjaga jasmani kita, ya, itu diperintahkan dalam Islam. Dan itu diantara salah satu tujuan Islam itu kan menjaga, ya, agar kita selalu sehat, selalu prima, selalu dalam keadaan baik. Ya, jadi itu disyariatkan dalam Islam kita untuk menjaga, termasuk ya kesehatan kita, penampilan kita, kemudian ya kulit kita, gitu ya. Jadi itu diperintahkan dalam Islam. Sehingga kalau tujuannya untuk perawatan, ya, biar tidak rusak kulitnya, ya, ini diperbolehkan. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam yang memerintahkan umatnya itu, karena Islam itu kan mengatur, ya, para ulama mengatakan Nabi itu mencontohkan kepada kita untuk merawat, ya, atau bahkan mencontohkan kita itu mulai dari urusan kamar mandi, ya, potong kuku, potong apalagi itu kumis dan sebagainya, potong rambut, ya, menjaga kebersihan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasul itu juga selalu pakai minyak wangi, ya. Dia selalu menjaga penampilan. Ya, bahkan ketika kita sholat itu dianjurkan sebelum sholat itu bersiwak, ya, atau sikat gigi dulu. Tujuannya apa? Untuk kebersihan, kerapian. Bahkan ketika kita ke masjid juga diperintahkan wudu zinatakum inda kulli
masjidin, ya, diperintahkan untuk berhias dulu, ya, pakai pakaian yang bersih, yang rapi, ya. Perhiasan kita itu perintahkan, dan kalau laki-laki kan itu tidak berhiasnya seperti perempuan, artinya diperintahkan untuk rapi. Ayat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya adalah kalau laki-laki itu, ya, perawatan kulit yang bagus, ya, untuk menjaga kesehatan. Biasanya bapak-bapak masih sering begitu, kan? Tergantung, kan, ya. Kalau biasanya bapak-bapak kan jarang, Pak, ya. Jarang, tapi ada, ya. Biasanya kalau bapak-bapak itu jarang kalau yang pakai skincare, apa, ya. Kenapa, Pak? Oh, lihat dompet ya, Pak, ya. Penampilan juga sama. Ya. Penting dua-duanya, Pak. Ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aslinya untuk merawat kesehatan itu, ya, diperbolehkan dalam Islam. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis itu disebutkan oleh Atha bin Yasar. Nah, dia mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid. Rasulullah itu di masjid. Fadakhala rajulun sa'ilur ra'si, ya, walihyani. Ada laki-laki yang masuk masjid itu dalam keadaan rambutnya itu panjang, tidak ada aturan. Apa bahasanya itu, Pak? Ya, acak-acakan, rambutnya ya panjang, nggak dipotong. Ya, jenggotnya juga sama, panjang, tapi nggak dirapikan. Ya. Fa'asyara ilaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah itu berikan isyarat, ya, kepadanya, ya, untuk keluar. Ya. Masuk laki-laki yang penampilannya seperti itu. Nabi berikan isyarat pada laki-laki itu untuk keluar. Ka'annahu ya'ni islamu sya'ri ra'si walidiyati. Ya, laki-laki itu pun keluar. Ya, kemudian dia kembali karena diberi isyarat oleh Nabi biar dia keluar. Ya, lalu dia kembali lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa hadza khairan min ayati ahadukum sariran ra'si ka'annahu syaitan." Jadi diperintahkan oleh Nabi keluar, maksudnya suruh ngapain? Suruh merapikan rambut dan jenggotnya. Begitu masuk, dia udah dalam keadaan rapi. Hingga Nabi kemudian mengatakan, "Alaisa hadza khairan, bukankah ini lebih baik min ayati ahadukum, dibandingkan jika salah seorang di antara kalian itu datang sa'ira ra'si ka'annahu syaitan, dalam keadaan rambut dan jenggot yang acak-acakan seperti setan." Ya. Jadi Islam itu menganjurkan kita untuk rapi, ya, bersih, penampilannya baik. Maka tadi masjid dan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, pakailah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakaian yang baik dalam setiap masuk masjid. Jadi termasuk rambutnya yang dirapikan, pakai minyak wangi, ya kan? Itu dianjurkan. Ada menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga yang orang yang di dalam hatinya itu ada satu
zarrah itu sebesar biji, kalau orang ulama dulu mengartikan sebesar biji sawi, kalau ulama sekarang itu mengartikan sebesar atom, ya, partikel yang paling kecil dari benda. Miskin beri kesombongan. Jadi orang itu tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya itu ada kesombongan, meskipun itu sangat kecil. Ya, karena itu yang paling dibenci oleh Allah. Faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan. Sungguhnya seorang laki-laki itu ada yang suka kalau pakaiannya itu bagus, wa na'luhu hasanatan, ya, sandalnya bagus. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Gitu ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini keindahan berhias, ya, itu tidak hanya bagi perempuan saja, bagi laki-laki juga harus merapikan tadi, ya, harus rapi, bersih. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan berhias itu ada yang juga dilarang bagi laki-laki. Ya. Berhias yang seperti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud, La'anallahu al-wasimati wal mutawassimati wal mutawassati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melaknat. Ya, melaknat itu apa artinya? Laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, jadi orang yang dilaknat itu adalah orang yang dijauhkan dari laknat Allah. Siapa yang dilaknat itu? Al-wasimah, yang melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato. Ya, tato itu dilarang, haram dalam Islam. Ya, kenapa? Merusak. Tato itu kan merusak kulit. Ya, merusak kulit. Tidak boleh. Kita boleh pakai tapi tidak boleh rusak. Jadi badan itu kan amanah dari Allah, titipan yang harus kita jaga, bukan kita rusak. Sebagian orang menganggap ini kan badan-badan saya sendiri. Bukan, ya, itu milik Allah, titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, tidak boleh dirusak, maksud tadi ditato. Wal mutawassiman, dan orang yang meminta membuat tato. Ya. Dan juga wanita yang memendekkan rambutnya, juga, ya, berupaya untuk merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus. Itu gigi biasanya kan kita rapikan, ya, yang ada yang kadang bertumpuk gitu. Itu termasuk sebenarnya, kalau dalam hadis ini, dilarang. Yang merubah ciptaan Allah. Jadi tidak boleh kita merubah ciptaan Allah. Nah, sekarang itu banyak, Pak, kasus-kasus, bukan hanya dari penampilan saja. Yang merubah ciptaan Allah itu yang paling berat, ya, sampai merubah apa itu kelamin, ya. Nah, dari laki-laki jadi perempuan, transgender, dan itu banyak, ya, banyak terjadi. Yang melakukan juga orang Islam juga.
Jadi perlu, nggak boleh merubah ciptaan Allah, itu nggak boleh. Itu berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Allah yang mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutashabbihaini minar rijali bin nisa, al-mutashabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah itu melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki menyerupai perempuan, itu dia berperilaku, ya. Jadi seperti perempuan atau penampilannya seperti perempuan. Jadi kalau dia sampai berhiasnya itu seperti perempuan, ada yang seperti itu kan? Ya, banyak ya, Pak. Yang laki-laki yang dia dikasih wajah yang tampan, tapi dia berhiasnya gitu ya. Ya bahkan dia pakai pakaian seperti wanita, gayanya. Kenapa? Nah ini kalau di dalam hadis itu ya termasuk mutasyabih. Mutasyabih itu yang menyerupai, ya, menyerupakan diri, ya sengaja maksudnya. Menyerupakan diri. Jadi laki-laki macam perempuan, bahkan jadikan lelucon, jadi ya. Mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau perempuan yang menyerupai laki-laki, ya, laki-laki yang feminim, ya, dan perempuan yang tomboy. Ini asalkan itu dibuat-buat, artinya itu memang sengaja, itu hukumnya haram. Ya. Tapi kalau memang lahirnya memang penampilannya begitu dan tidak dibuat-buat, karena ada mungkin yang laki-laki tapi bentuknya, ya, atau kulitnya atau wajahnya seperti perempuan, ya, mungkin ada saja. Tapi asalkan gayanya juga tidak seperti itu, jangan sampai dibuat-buat seperti perempuan. Itu alami. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, ya, Arjafah bin As'ad hidungnya terpotong di hari peperangan Al-Qullah, maka dia membuat hidung dari perak. Namun perak itu berbau dan mengganggu dirinya, maka Nabi memerintahkan untuk menggantinya dengan yang terbuat dari emas. Jadi ini dalam kasus tadi ya, penggunaan emas, ya. Jadi kalau emas itu kan anti alergi. Jadi kalau perak bisa saja itu menyebabkan alergi ketika dipakai di badan. Jadi kalau itu ditanam di, misalnya sekarang kan tuh, karena kecelakaan atau apa itu kan bisa saja dipasang, ya, biar tidak ya tadi, kalau kecelakaan itu kan dalam keadaan darurat, ya, termasuk tadi itu terpotong hidungnya ketika perang, itu kan dipasang perak berbahaya. Jadi kalau emas itu rata-rata aman, dia tidak karatan. Nah, ini diperbolehkan, ya. Jadi boleh-boleh saja kalau yang seperti itu dalam keadaan darurat, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya kalau, ya tadi boleh, ya, laki-laki itu berhias itu boleh aslinya, asalkan tidak sampai dia menyerupai perempuan. Jadi kalau dia berhias seperti perempuan, ini tidak boleh, itu berlebihan, ya.
Tapi seperlunya ya boleh-boleh saja dalam rangka tadi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga biar amanah Allah itu terjaga dengan baik, tentu diperbolehkan. Nah, permasalahannya adalah kalau itu menggunakan emas bahannya, ada berarti Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa laki-laki itu tidak diperbolehkan memakai perhiasan. Ini untuk perhiasan. Ini kan tidak untuk perhiasan, tapi untuk berhias. Ya, untuk perawatan. Ya. Nah, kalau untuk dipakai, ada nggak terapi sekarang itu kan banyak terapi gitu, terapi apa dengan gelang, ada nggak? Dengan gelang apa yang ada unsur magnetnya dan unsur, ya itu betul nggak itu? Ya, untuk terapi katanya untuk biar peredaran darahnya lancar dan sebagainya. Dan berarti Allah Subhanahu wa taala yang jelas bahwa laki-laki itu haram hukumnya menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Ya, pakai cincin emas, kalung emas. Kalau gigi emas boleh? Ada kan? Ya, boleh nggak? Kalau laki-laki ya tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu kan untuk berhias tadi, haram hukumnya. Ya. Ayat bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas melihat, ya, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang memakai cincin emas. Beliau mencabut cincin itu lalu membuangnya. Cabut lalu dibuang. Setelah berkata, apakah salah seorang di antara kamu sudi meletakkan bara api di tangannya? Ya, karena itu hukumnya haram tadi. Ya, setelah Rasulullah SAW pergi, ada orang yang berkata pada laki-laki itu, ambillah cincinmu. Ambil cincinmu. Ya, maksudnya dijual. Rasul itu kan biar tidak dipakai. Kalau dijual boleh kan? Ya sebenarnya boleh. Iya, karena tidak dipakai, jual dulu, tapi masih ada manfaat, sehingga disuruh ambillah cincinmu jika dijual oleh Rasulullah. Ya, engkau dapat memanfaatkan. Kemudian laki-laki itu berkata, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya lagi sebab Rasulullah sudah membuang. Ini para sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah tidak berani melanggar. Jadi kalau dari Rasulullah dia tidak akan mengambilnya kembali. Ya. Ada bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara umatku yang memakai perhiasan emas lalu ia meninggal sedang ia masih memakainya, pasti Allah haramkan emas-emas surga baginya." Ya, kalau dia meninggal masih memakai emas itu, ya haram nanti dia di surga itu menggunakan emas. Padahal ya, di surga itu kan digambarkan dalam hadis itu batu batanya aja terbuat dari emas. Ya, ini haram. Nah, kalau sekarang emas itu banyak digunakan. Ya, orang-orang terkaya, orang-orang kaya itu mobilnya aja dilapisi emas, berlapis emas. Haram. Ya, orang-orang kaya, rambutannya. Ya, karena itu bagi laki-laki tidak diperbolehkan di dalam kehidupan dunia. Begitu juga sutra, ya. Dan barang siapa yang memakai sutra dari umatku lalu ia wafat atau meninggal sedang ia masih memakainya, niscaya Allah haramkan baginya sutra-sutra surga. Ini ya, kecuali tadi ya,
kecuali ada pengecualiannya. Untuk apa? Kesehatan. Nah, kalau untuk kesehatan ini diperbolehkan. Ya, karena dalam hadis itu ada sahabat Nabi itu yang kena penyakit kulit, ya, gatal-gatal. Maka oleh Nabi dianjurkan pakai sutra, ya, itu diperbolehkan. Tadi untuk kesehatan, ya, untuk kebaikan itu, artinya Islam itu tidak melarang sesuatu yang memberikan kebaikan, walaupun itu aslinya tadi haram, diperbolehkan. Ya. Nah, tadi juga dalam keadaan hidungnya terpotong tadi itu menggunakan emas diperbolehkan. Padahal aslinya kalau dalam keadaan normal tidak boleh. Ya, inilah ya Islam itu dalam fleksibelnya hukum dalam Islam itu. Ya, ada kaidah namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi dalam keadaan darurat, ya, ini diperbolehkan. Ya, jadi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan itu diperbolehkan. Ini bagusnya ajaran dalam Islam. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Umar bin Khattab disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat memakai cincin emas, lalu ia berpaling darinya. Ya, sahabat itu pun membuang cincinnya dan menggantinya dengan cincin dari besi. Maka Rasulullah bersabda, ini lebih buruk lagi. Ya, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Sahabat itu membuangnya dan menggantinya dengan cincin dari perak. Setelah itu Rasulullah, perak dilarang, ya. Jadi dari emas kemudian diganti perak, ya, kemudian masih ditegur oleh Rasulullah, kemudian diganti dengan cincin besi, gitu ya. Kalau besi ya boleh. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana penggunaan emas bagi laki-laki menurut para ulama? Tadi menurut hadis-hadis Rasulullah SAW melarang, ya, menggunakan emas bagi laki-laki. Nah, pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa jika terpaksa menggunakan emas maka boleh, ya, boleh. Tadi dicontohkan dalam hadisnya juga, kalau dalam keadaan terpaksa atau darurat maka itu boleh. Maka hal ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama mazhab Syafi'iyah berkata, dibolehkan baginya hidung dan gigi dari emas dan perak. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tadi kalau misalnya hidungnya tadi contoh dalam hadis tadi diperbolehkan. Nah, kalau gigi, ya, ini menurut pendapat Syafi'i diperbolehkan, ya, masih diperbolehkan. Demikian juga mengikat atau menambal gigi yang sakit dengan emas dan perak hukumnya boleh. Jadi kalau giginya lubang, ya, tadi berarti itu dari aspek kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan itu diperbolehkan. Ya, kalau sekarang nambalnya nggak pakai emas, ya, pakai apa sih? Iya, mahal emas. Orang di dokter gigi aja mahal. Saya perawatan gigi itu kan mahal sih. Tambah emas lagi, tambah mahal lagi, ya. Nah, lebih mahal nyambutnya. Nah, tapi ini diperbolehkan, ya. Kalaupun ada yang seperti itu masih diperbolehkan, ya. Jadi untuk alasan kesehatan itu diperbolehkan. Nah, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, jilid 1 halaman 123, ada pertanyaan tentang penggunaan serbuk emas dan perak. Ya, jadi zaman itu sudah ada serbuk emas dan perak ternyata, ya, untuk keperluan pengobatan. Jadi ini ternyata sudah digunakan sejak zaman, ya, ulama-ulama dulu sudah ada emas dan perak untuk pengobatan
diperbolehkan atau tidak? Ya, apakah itu termasuk menyia-nyiakan harta? Karena emas ini kan sesuatu yang bernilai mahal, gitu ya. Itu kalau untuk pengobatan, ya, serbuk emas atau perak untuk pengobatan itu boleh kan? Nah, menurut Ibnu Hajar berpendapat bahwa penggunaan serbuk emas dan perak boleh jika ada unsur kemanfaatan seperti untuk pengobatan, tetapi bisa menjadi haram bila membahayakan badan. Kalau membahayakan ya tidak boleh, tapi kalau itu bermanfaat untuk badan maka itu diperbolehkan. Ini ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi pandangan para saintis, dalam riset industri kosmetik modern, ya, menjelaskan bahwa kosmetik yang mengandung partikel emas, ya, yang prosesnya itu terbuat dari serbuk tadi ya, atau partikel emas murni 24 karat. Kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas murni dalam ukuran yang sangat kecil atau nanopartikel. Ya, kemudian dilarutkan dalam bahan cair. Larutan itu kemudian yang disebut dengan koloid emas. Dan biasanya kadarnya itu kira-kira 0,005% atau 0,01% saja, ya, dipakai sebagai bahan kosmetik, ya, seperti krim, ya, krim untuk kulit, ya. Nah, dengan penambahan partikel emas dan kosmetik terbukti dapat mencegah efek penuaan kulit karena senyawa bahan ini dapat menstimulasi pertumbuhan kolagen secara alami. Nah, ini dalam sisi pandangan sainsnya. Jadi dalam riset itu memang partikel emas ini bermanfaat untuk kulit, ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam uji kelayakan, ya, dalam uji yang dilakukan oleh pabrik kosmetik, penggunaan partikel emas dalam bahan kosmetik dipastikan aman, ya, aman. Jadi justru baik untuk kesehatan. Jadi dalam pandangan ulama tadi, selama itu aman, tidak merugikan atau tidak berbahaya untuk kesehatan, maka diperbolehkan, ya. Jadi ini dalam pandangan sains juga menyatakan bahwa itu aman dan baik untuk kesehatan kulit. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdasarkan itu penggunaan kosmetika yang mengandung bahan, ya, partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan ketentuan dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, tidak bertentangan dengan syariat, ya. Di antara tadi bukan karena apa namanya, ya, tadi ketentuannya jangan sampai berlebihan, ya. Kemudian dia menggunakannya itu seperti perempuan, ini tidak diperbolehkan. Tapi hanya sekedar untuk perawatan kulit dari aspek kesehatan, maka itu diperbolehkan. Ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, ada kemanfaatan, ya, ada manfaatnya ketika digunakan itu dan dipastikan tidak membahayakan, ya. Jadi ketentuannya itu secara syariat nanti diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan, ya, kemanfaatan dan tidak membahayakan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang saya sampaikan, silakan disampaikan. Ya. Laki-laki, ya. Iya, istilahnya tukar cincin, ya. Iya. Iya, kalau
laki-laki tetap nggak boleh. Jadi biasanya kan laki-laki dipasang, ya kalaupun tapi pakai cincin ya laki-laki ya yang boleh pakai pelajaran emas tetap tidak boleh. Ya, dan aslinya memang itu kan tradisi ya, tradisi. Nah, tradisi kita itu dalam pernikahan, acara pernikahan itu ada tukar cincin. Ya nanti ya kalaupun ya, tradisi kan tidak dilarang. Selama itu tidak bertentangan dengan Islam, ya, boleh-boleh saja. Ya, sampai nanti dianggap Islam itu melarang tradisi, tidak. Yang dilarang itu yang bertentangan saja. Ya, karena tadi kaitannya al aslu fil asyari al ibahah. Aslinya dalam segala sesuatu itu kan boleh, kecuali ada larangannya. Jadi yang dilarang bukan tukar cincinnya, tapi emasnya itu bagi laki-laki, gitu ya. Jadi nanti diganti aja dengan cincin yang selain emas, ya itu. Ya, tinggal diganti aja. Ya, oke, ada yang lain silakan. Ya. Jadi dari Mas Hamzah ini penggunaan emas itu dibolehkan jika terpaksa. Terpaksa dalam keadaan darurat. Nah, pengertian definisi darurat ini seperti apa? Kalau yang paling darurat itu kan yang nggak pakai mati itu darurat. Iya. Di luar yang nggak pakai mati itu daruratnya seperti apa? Iya. Jadi tadi kan diperbolehkan, dan contohnya tadi kan dalam keadaan darurat itu yang dipakai untuk hidung tadi atau gigi tadi itu masih ditambah pakai emas giginya kan nggak apa-apa. Bisa, tapi kalau seandainya ditambal pakai emas itu dibolehkan. Kenapa? Kalau gigi itu nggak ditutup itu kan dia bisa infeksi ya, bisa infeksi. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau sekarang kan tambal gigi itu tidak harus pakai emas. Misalnya gini Sar, dalam kesehatan kontemporer sekarang misalnya gigi itu kan ditambah dengan seperti email gitu ya. Iya. Artinya teknologinya sudah modern. Nah, berarti sekarang nambah gigi dengan emas sudah tidak darurat lagi. Iya. Karena sudah tergantikan dengan yang lain tadi. Iya. Sama seperti pemakaian krim tadi yang katanya boleh misalkan. Ya kan memakai krim kan nggak darurat juga sebetulnya untuk meremajakan kulit. Betul, betul. Jadi karena alasannya adalah kemanfaatan, bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan, masih diperbolehkan. Jadi tidak harus dari aspek tadi darurat saja. Jadi kalau sesuatu yang bermanfaat itu kan diperbolehkan. Jadi diambil adalah kemanfaatan. Selama tadi dengan batasan dan tidak diperbolehkan itu bahaya. Kalau membahayakan tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk aspek kesehatan, tadi kan tujuannya adalah untuk aspek kesehatan, untuk perawatan kulit. Kalau memang itu memang baik, ya bermanfaat, ya tidak membahayakan, itu diperbolehkan. Jadi alasannya itu, ya, alasannya di antara itu. Ada yang lain silakan. Ya. Kalau inokulasi saya di kota, terus pengen tumbuh gitu. Masih ada kondisi kesehatan dokteran. Yang namanya banyak. Iya. Yang kan dari belakang. Iya dipindah ya Pak, ditransplantasi ya. Itu nanti dari tinjauan dari aspek kedokteran ya. Jadi ya seperti cangkok jantung misalnya, cangkok bagian organ tubuh itu kan ada di ya, ada yang bypass ya Pak namanya itu, bypass ya jantung dari satu dipindah ke lain itu kan ya, itu ya diperbolehkan kalau dalam keadaan yang seperti itu. Nah, kalau dari sebenarnya itu kan tidak merubah ya. Jadi itu kecanggihan teknologi sekarang. Jadi itu diantaranya salah satu kemajuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran.
Jadi rambut itu bisa dicangkok ya, diambil dari bagian masih dari tubuhnya sendiri. Iya, iya. Itu dari. Kalau ini kan secara alami dia botak, berarti kan sudah kodratnya. Iya. Kalau diterima apa adanya lebih bagus. Ya itu kecanggihan pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran. Ya tujuannya asalkan itu bermanfaat sebenarnya diperbolehkan. Iya. Dan itu kan kecanggihan teknologi itu. Kalau memang bisa dimanfaatkan, sebenarnya tidak dilarang dalam Islam. Ya, tidak dilarang sebenarnya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Jadi itu termasuk salah satu usaha yang dilakukan. Kan tidak merusak, kecuali itu merusak organ yang lain. Ya. Ya, mungkin nanti perlu dikaji dari aspek kesehatannya, apakah dengan diambilkan dari bagian rambut yang lain itu bisa merusak mungkin saraf dan sebagainya atau tidak, kan gitu. Nah, kalau itu bisa merusak ya tadi prinsipnya kaidah umumnya itu, jadi sesuatu yang membahayakan itu tidak diperbolehkan, tapi sesuatu yang bermanfaat itu diperbolehkan. Jadi ya, dilihat asas manfaatannya, kemanfaatannya lebih banyak atau bahayanya lebih banyak. Tapi kalau kemanfaatannya lebih banyak, ya itu insya Allah diperbolehkan dalam Islam. Ya. Jadi dalam Islam itu kaidah utama, di mana di situ ada maslahat, ada kebaikan, maka di sana terdapat syariat Allah. Itu kaidah umumnya seperti itu. Selama itu ada kemaslahatan, ada kebaikan, dipastikan aman, tidak merusak, yaitu diperbolehkan. Ya. Itu termasuk salah satu usaha, dan bahkan dokter menyatakan itu cara paling aman, dan banyak yang sukses ya Pak. Ya, dengan mencangkok tadi ya, dipindah, ditransplantasi ya dari bagiannya ke itu banyak juga yang dilakukan. Dan nanti mungkin kita lebih mendalamnya kita kaji lagi ya, karena itu termasuk persoalan-persoalan kontemporer ya, hal haram kontemporer yang berkaitan dengan bidang kedokteran ya. Ada yang lain silakan. Cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.